Pernahkah kamu berada di satu pagi yang terasa begitu berat? Ketika matahari belum sepenuhnya naik, pasar masih setengah hidup, udara masih dingin, dan kamu sudah duduk di depan lapak dengan hati penuh harap. Menata barang satu persatu, merapikan dagangan seolah hari ini segalanya akan berubah. Namun, waktu berjalan pelan, jam terasa lambat, satu demi satu orang hanya lewat tanpa berhenti, sekadar menoleh lalu melangkah pergi. Dan di saat seperti itu muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya lelah di badan, tapi juga letih di hati. Kamu bertanya pelan dalam dirimu, apa daganganku kurang bagus? Apa aku salah memilih jalan hidup? Atau jangan-jangan memang rezekiku sedang jauh? Sahabat, jika kamu pernah berada di titik itu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Dan video ini hadir bukan secara kebetulan, karena ditilik. Roda Niaga. Kita tidak sekadar bicara tentang cara berdagang, tapi tentang perjalanan hidup para pedagang kecil yang setiap hari berjuang menjaga martabat, memberi makan keluarga, dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Dunia berdagang hari ini terasa semakin keras, persaingan semakin rapat, pembeli semakin kritis, dan perhatian mereka semakin singkat. Sehingga jika kita masih berdagang dengan cara lama, bukan berarti kita malas, tapi bisa jadi kita belum menyadari bahwa dunia sudah berubah jauh lebih cepat dari kesiapan kita. Banyak pedagang kecil hari ini bekerja paling keras, bangun paling pagi, pulang paling malam, namun hasilnya terasa tidak sebanding, dan ini sering membuat hati bertanya, di mana letak salahnya? Sahabat Roda Niaga, seringkali masalahnya bukan pada barang, bukan pada pasar, tapi pada sudut pandang kita tentang berdagang itu sendiri. Kita terlalu fokus pada angka, pada ramai dan sepi, pada untung dan rugi, sampai lupa bahwa berdagang dalam Islam bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan iman. Ada orang yang dagangannya ramai, tapi hidupnya gelisah, dan ada pula yang dagangannya sederhana, tapi hatinya tenang, dan keluarganya tercukupi. Dan disitulah kita belajar bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi soal keberkahan. Keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup, ketika lelah terasa bermakna, dan ketika usaha menjadi jalan mendekat kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada, dan ini adalah janji yang sangat besar, namun juga tanggung jawab yang tidak ringan. Kejujuran dalam berdagang bukan hanya tentang timbangan dan harga, tapi tentang niat di dalam hati, cara berbicara kepada pembeli, dan cara kita memperlakukan manusia lain. Banyak dagangan sepi bukan karena produknya buruk, melainkan karena hati pedagangnya lelah dan kehilangan arah, terlalu fokus mengejar hasil sampai lupa membangun hubungan. Padahal pembeli hari ini tidak hanya membeli barang, mereka membeli rasa aman, membeli kepercayaan, membeli pengalaman. Satu senyum yang tulus, satu sapaan yang hangat, satu penjelasan yang jujur, sering kali lebih kuat daripada potongan harga besar. Harga murah mudah ditiru, tapi akhlak yang baik sulit disamai, dan disitulah letak pembeda sejati. Ketika kita memilih menaikkan nilai, bukan sekadar menurunkan harga, kita sedang memilih jalan yang lebih berat namun lebih berkah. Bonus kecil, bungkus rapi, kesabaran menghadapi pembeli yang cerewet, semua itu mungkin terlihat sepele di mata manusia, tapi tidak pernah sepele di hadapan Allah. Sahabatku, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia, bahkan niat baik dalam berdagang pun dicatat sebagai ibadah. Di tengah semua ini, ada satu kisah besar yang seharusnya menjadi cahaya bagi para pedagang. Kisah seorang sahabat Nabi yang namanya harum sepanjang sejarah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau meninggalkan semua hartanya, rumahnya, dan kenyamanannya, datang ke kota baru tanpa membawa apapun, tanpa modal, tanpa relasi, tanpa jaminan masa depan. Ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dan ditawari setengah harta serta istri untuk dinikahi, Abdurrahman bin Auf menolak dengan lembut dan berkata, "Tunjukkan kepadaku di mana pasar." Kalimat ini bukan sekadar kalimat dagang, tapi pernyataan iman. Bahwa rezeki tidak melekat pada harta lama, melainkan pada Allah yang Maha Memberi. Di pasar Madinah, beliau berdagang dengan jujur,
tidak menipu, tidak mematikan pedagang lain, tidak serakah, dan tidak tergesa-gesa ingin kaya. Beliau memulai dari yang kecil, dari keuntungan yang wajar, dari pelayanan yang baik, dan pelan-pelan Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Namun yang paling luar biasa bukanlah kekayaannya, melainkan bagaimana hartanya tidak pernah menguasai hatinya. Ketika untung, beliau bersyukur, ketika rugi, beliau bersabar, dan ketika kaya, beliau berbagi tanpa takut miskin. Inilah pelajaran besar bagi kita hari ini, bahwa dagang yang berkah bukan tentang seberapa cepat kaya, tapi seberapa lurus niat dan seberapa tenang hati. Jika hari ini kita memilih jujur meski terasa berat, menolak menipu meski peluang terbuka, dan tetap lurus meski hasilnya belum besar, bisa jadi kita sedang menapaki jejak orang-orang saleh meski langkah kita kecil. Allah tidak pernah menyamakan orang yang jujur dengan orang yang curang, meski di mata manusia hasilnya kadang tampak tertukar. Sahabat roda niaga, jika daganganmu hari ini masih sepi, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang menahan rezeki bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu sedang dipersiapkan agar mampu menjaganya. Rezeki bukan selalu datang dengan suara keras, kadang ia datang pelan, melalui pembeli yang kembali, melalui doa yang dikabulkan diam-diam, atau melalui rasa cukup yang menenangkan hati. Di Roda Niaga, kita ingin berjalan bersama kamu, para pedagang kecil, para pejuang nafkah halal, agar tetap kuat, tetap lurus, dan tetap yakin bahwa jalan jujur tidak pernah salah. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan ini, mari sejenak kita tundukkan hati dan titipkan usaha kita kepada Allah dengan sebuah doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi rezeki, berkahilah setiap usaha kami yang kami niatkan karena-Mu. Jika hari ini dagangan kami sepi, kuatkanlah hati kami. Jika hari ini dagangan kami ramai, jagalah kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari rezeki yang haram meski terlihat mudah. Tanamkan kejujuran di lisan kami, keadilan di timbangan kami, dan kesabaran di setiap pelayanan kami. Jadikan usaha kecil kami jalan kebaikan, cukupkan rezeki kami, tenangkan keluarga kami, dan jadikan setiap transaksi bernilai ibadah di sisi-Mu. Sebagaimana Engkau berkahi dagang para sahabat Nabi-Mu, maka berkahilah pula dagang kami hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Roda Niaga, jika kisah ini menyentuh hatimu, jika narasi ini terasa seperti cermin hidupmu, maka jadikan channel ini teman perjalananmu. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada sesama pedagang agar semakin banyak yang dikuatkan, semakin banyak yang diluruskan, dan semakin banyak roda ekonomi berputar dengan kejujuran dan keberkahan. Sampai jumpa di video Roda Niaga berikutnya. Tetap jujur, tetap belajar, dan tetap bergerak.